Selamat sore, selamat sahabat, selamat bertemu kembali bersama-sama dengan kami dari Rumah Sakit Advent Bandung dengan program Anda Bertanya, Dokter Menjawab. Dan saat ini narasumber kita adalah Dokter Gigi Paul Sugio, spesialis prosnya nanti kita tanya ya. Oke. Dan akan membahas mengenai kapan rehabilitasi prostetik gigi diperlukan. Ya. Dan saya Peggy Iskandar Wawer yang akan memandu acara ini bersama dengan Bapak Joko Santoso dari Rumah Sakit Advent Bandung. Baik, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa bersama-sama dan mohon kesediaan Pendeta Mamahit untuk bisa berdoa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Tuhan kami, Allah yang Maha Kasih, di hari Sabat yang penuh berkat ini kami berkumpul kembali ya Tuhan, memuji Tuhan oleh karena kesempatan yang baik. Kami boleh belajar lebih banyak lagi akan kebaikan Tuhan dan akan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada manusia dengan tubuh yang sehat ini. Bapa, sebentar lagi hamba Tuhan Dr. Paul Sugio akan menguraikan dalam kapasitasnya sebagai dokter gigi. Tuhan, rapi dia, agar pembicaraannya akan menjadi berkat bagi kami, berguna untuk kesehatan gigi kami secara keseluruhan. Berkati kami yang mendengarkan, berkati hambamu Dr. Peggy Iskandar Wawer yang akan memandu acara ini supaya berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi kami, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Terpujilah namamu dalam semua proses acara ini dari awal hingga akhir, juga dalam renungan yang akan nanti. Terima kasih Tuhan, jawab doa kami, sempurnakan doa kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Mamahit sudah pimpin dalam doa. Dan selanjutnya kita akan memulai dengan memanggilkan Dokter Gigi Paul Sugio. Ya, selamat sore Dok. Senang sekali dokter boleh menjadi narasumber untuk acara Anda Bertanya Dokter Menjawab pada sore hari ini. Ya, selamat sore Dok. Oke. Dokter boleh tanya enggak? Ini kan Dokter Gigi Paul Sugio, spesialis prosnya itu kepanjangan dari apa ya Dok? Prostodontis atau prostodontia. Prostodontis yang biasa jadi apa Dok? Ondotonis ya apa? Ya, tentang protesa, belajarnya ke protesa. Ini ada hubungannya dengan gigi palsu ya Dok? Yes. Oke, baik dokter. Saya juga ingin bertanya nanti ya, tapi sebelumnya kita akan menyaksikan dulu presentasi yang akan disampaikan oleh Dokter Gigi Paul berikut ini. Silakan dokter. Baik, shalom. Selamat sahabat, selamat sore. Selamat sahabat, selamat sore. Teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara, Bapak Ibu dimanapun berada. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi. Salam sehat. Kita pada hari ini kita akan membahas tentang kesehatan gigi dan mulut, tentunya sehubungan dengan profesi spesialisasi saya. Izinkan nama saya Dr. Gigi Paul Sugio, SP Pros. Saya tamat dokter dari Fakultas Kedokteran Gigi di Gajah Mada, Yogyakarta, UGM. Kemudian tamat spesialis prostodonsinya juga dari Gajah Mada atau UGM Yogyakarta. Senang kesempatan ini dikasih kesempatan Bu Peggy untuk sharing bagaimana. Saya akan share screen. Ya, silakan Dok. Yes. Prostodontia. Apa itu prostodontia? Jadi mungkin kebanyakan dari kita masih asing ya. Jadi prostodontia itu merupakan satu cabang dari ilmu kedokteran gigi.
yang salah satu spesialisasinya adalah spesialis prostodontia sebagaimana yang saya sandang. Ada beberapa spesialisasi di dalam dunia kedokteran gigi, ya, yang paling umum bedah mulut, kemudian ada ortodonsia, ada pedodonsia, ada konservasi gigi, ada periodonsia, ya, ada oral medicine atau penyakit mulut. Itu ruang, dan kami adalah salah satu daripada bagian yang saya sebutkan itu. Tadi Bu Peggy menyatakan itu apa itu prostodontia itu di dunia, apa itu prostodontia itu. Ya, inilah prostodontia itu mempelajari ruang lingkup tentang rehabilitasi. Ya. Di dalam dunia medis itu ada promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Dan kami adalah majornya di kuratif dan rehabilitatif. Ya. Jadi nanti akan singgung di sana. Rehabilitasi merupakan mengembalikan fungsi organ yang hilang. Fungsi organ yang hilang. Organ kita itu apa ya? Macam-macam. Tangan kita, mata kita, telinga kita, dan lain sebagainya. Dan dalam hal ini adalah kalau di dalam organ pengunyah kita, dalam adalah gigi atau jaringan pendukung gigi yang hilang atau rusak atau cacat, baik cacat bawaan maupun cacat didapat oleh karena kecelakaan, oleh karena suatu hal, itu perlu direhabilitasi. Ya, kalau di Solo ada tempat pusat rehabilitasi sentrum, ya, ada di sana ada kaki buatan, ada tangan buatan. Di dunia yang saya geluti, ya, jadi tidak hanya protesa gigi, tapi kami diajarkan dan saya sudah praktekkan itu protesa hidung, protesa mata, bola mata, ya, protesa telinga, bahkan protesa jari, ya, itu kami pelajari dan kami praktekkan. Tentunya dalam hal ini adalah rehabilitasi yang arahnya adalah ke arah fungsi rongga mulut. Ya, rongga mulut itu di dalam, kalau kita bicara tentang mulut, tidak hanya gigi yang dipermasalahkan di sana, tetapi di sana ada organ lidah, di sana ada jaringan lunak pipi, di sana ada gusi, di sana ada tulang rahang, di sana ada sendi rahang, ada langit-langit, ada jaringan kelenjar ludah, dan lain sebagainya. Itu adalah secara sistematis bekerjanya, sehingga di dalam rongga mulut itu adalah ketika salah satu atau salah dua itu bermasalah, maka fungsi itu akan menjadi bermasalah. Dan bagaimana tindakan rehabilitasi itu, tindakan prostodonsi itu berhubungan dengan kenyamanan. Ya, bagaimana ya kalau Ibu Peggy, kalau Bapak Ibu saudara dalam pekerjaan merasa terganggu oleh karena masalah giginya, di dalam malam istirahat tidur merasa terganggu oleh karena masalah giginya, atau masalah telinga yang berdening, atau dari masalah leher yang tengkuk yang cengeng kalau bahasa Jawa, dan lain sebagainya. Ada ketidaknyamanan di sana, dan ketidaknyamanan itu akan mempengaruhi produktivitas daripada kehidupan kita. Dan tentunya orang mengatakan lebih baik sakit hati daripada sakit gigi, ya benarlah itu, karena sakit hati mungkin jalan-jalan ke mall sembuh, ya, tapi kalau sakit gigi saudara harus ke dokter Paul supaya kembali nyaman dalam hidup saudara. Amin. Jadi penampilan, ya, orang datang ke saya kebanyakan terganggu akan penampilannya oleh karena bermasalah dengan organ rahang rongga mulutnya, terutama gigi. Apakah giginya bermasalah, rusak, atau hilang, atau lepas oleh karena kecelakaan, oleh karena penyakit pendukung gigi, oleh karena kerusakan gigi, dan lain sebagainya. Penampilan yang terganggu. Ya. Bagi seorang presenter seperti Bu Peggy, ya mungkin tidak pede kalau giginya tidak
bisa dilihat dengan rapi, tidak bisa dilihat dengan harmonis. Nah, jadi keharmonisan dalam penampilan ada ketika orang memakai protesa gigi itu bukannya penampilannya terkoreksi, tetapi justru kelihatan seperti kalau bahasa Jawa itu moco-moco. Jadi seperti disumpal oleh sesuatu benda asing di dalam mulutnya. Jadi keharmonisan sangat diperlukan. Dan ada masalah-masalah kunci-kunci daripada penampilan itu. Jadi kuncinya ada di spesialisasi yang kami pegang. Dan tentunya tentang harmonisasi daripada rongga mulut itu akan mempengaruhi kualitas kesehatan seseorang. Ya. Ada orang bermasalah sakit jantung, ya saya belum bicara tentang pokok infeksi, lain-lain kali. Ada bermasalah dengan sakit jantung, masalah dengan saraf, bermasalah dengan ginjal dan sebagainya. Ya, ternyata sangat ada kaitannya dengan masalah gigi dan mulut. Ya. Ada statistiknya di sana bahwa 95-98% orang yang bermasalah dengan jantungnya ternyata dipastikan ada bermasalah dengan giginya atau kondisi rongga mulutnya. Bukannya hal ini penting, bukan? Penting. Itulah kesehatan gigi dan mulut. Ya, tentunya merehabilitasi itu dengan cara merestorasi atau memperbaiki gigi asli atau gigi bawaan dari gigi asli kita yang rusak. Apakah rusaknya, apakah ringan atau sedang atau berat. Ya. Jangan segera memvonis kepada organ gigi Bapak Ibu untuk melakukan apa? Untuk melakukan pencabutan. Kalau Bapak Ibu ujung jarinya gatal-gatal, ya, jangan langsung memutuskan untuk memotong tangan Bapak Ibu. Jadi semua ada solusinya. Solusinya ada di ilmu kami. Dan tentunya bukan hanya jaringan gigi, tapi jaringan pendukung gigi yang disebut dengan jaringan lunak dan jaringan keras. Jaringan lunak ya jaringan gusi, jaringan keras ya jaringan tulang rahang atau tulang yang mendukung gigi. Itu penting nanti di dalam mendiagnosa nanti. Ada maksilofacial protesa, ada namanya obturator, nanti ada gambarnya. Jadi orang yang apakah ada cacat bawaan oleh karena laki-laki ada rongga yang besar atau oleh karena pasca operasi namanya operasi hemimaksilektomi. Jadi separuh rahangnya itu diangkat oleh karena tumor. Ya, hati-hati ya, jangan anggap enteng masalah infeksi gigi. Ya. Baik gigi atas maupun gigi bawah. Gigi atas lebih risiko tinggi. Ya. Bukan berarti juga ada nanti hemimandibulectomy, separuh rahang bawahnya dipotong, ya ada. Nah di situ perlu saya rehabilitasi dengan apa yang namanya protesa maksilofacial. Ya. Kemudian di dunia prostodontia ini, ya itu tadi sebutkan cabang kedokteran gigi yang mempelajari tentang penggunaan protesa gigi. Ya. Bagaimana protesa gigi itu ketika dibuat, dipakai, dan menggantikan organ yang hilang itu, tentunya itu harus berpenampilan secara aman, nyaman, dan harmonis. Ya. Ketika orang memakai protesa gigi, saya sering melihat, ya, ketika berbicara sudut bibirnya berbusa-busa, ya. Ada busa, air ludahnya. Ya, itu masalah Bapak Ibu. Itu masalah tentang apa? Tentang masalah vertikal dimensi. Kemudian ada air liur yang tidak sadar ngeces, nggak bisa dikontrol. Ya. Kemudian kalau berbicara gemertak ada suara seperti mesin yang kurang oli. Ya. Kemudian ada yang mengeluh menelan sulit, ada yang mengeluh telinganya menjadi berdenging, ada yang mengeluh jadi rahang sendinya menjadi sakit ketika sudah memakai gigi atau protesa gigi. Semuanya adalah perlu harmonisasi yang tepat, dan kuncinya adalah ada.
beda, mohon maaf, kalau bukan seorang yang profesi sebagaimana seorang dokter spesialis, kalau misalnya ke tukang gigi, ya mohon maaf, tukang gigi tidak memahami ilmu prosedurnya di sini. Jadi ada yang kosong, langsung templok gigi, selesai cerita. Ya. Jadi kemudian efeknya nanti di belakang. Ya. Saya sering menangani pasien pasca dipasang protesa gigi oleh tukang gigi. Ya. Prostodontia juga meliputi diagnosis. Ingat, diagnosis itu bagi gambaran seorang bangsa Israel itu sebagai tiang awan dan tiang api, menentukan kemana arah perjalanan itu. Apakah sampai di tengah kanan atau tidak? Inilah diagnosis. Apakah kita menentukan jenis rehabilitasi yang seperti apa? Adalah ditentukan oleh diagnosis itu. Mendiagnosis daripada rongga mulut ini tentunya biasanya dengan apa? Dengan bantuan alat bantu diagnosis. Biasanya dengan pakai ronsen foto, apakah panoramik, apakah dental X-ray, nah, sangat diperlukan. Salah diagnosa, salah penanganan, yang menanggung akibatnya adalah Bapak Ibu atau pasien. Ya. Sudah membayar mahal, dipakai sakit tidak nyaman, dan apa? Justru bukannya merehabilitasi. Ingat bahwa ketika seseorang ya dalam ini adalah tulang dan gusi. Pengobatan, ya tadi unsur dua terakhir, pengobatan kuratif dan rehabilitatif. Pengobatan tentunya sebelum dilakukan tindakan rehabilitasi tentunya harus diatasi dulu apa yang menjadi masalah. Apakah masalahnya di giginya? Nah, kalau giginya rusak ya diperbaiki dulu. Kalau masalah gusinya diatasi dulu masalahnya, baru memikirkan tentang masalah rehabilitasi gigi atau protesis gigi. Ya, sangat fatal kalau itu apa? Kalau ini dilanggar. Pasti si pemakai tidak akan nyaman dan tidak akan higienis dan tidak akan apa, merasa nyaman setelah memakainya. Ya. Kemudian bahwa rehabilitasi bagi gangguan gigi ya, atau biasanya mencakup gigi yang terlepas tadi sudah kita sebutkan, atau gigi yang rusak parah, ya. Apapun seperti apapun rusaknya, ya. Dan ketika gigi itu terlepas apa karena kecelakaan, karena penyakit, karena sengaja dicabut, ya. Ingat bahwa pencabutan gigi adalah bukan solusi akhir. Biasanya orang datang oleh karena emosi dari rumah, sepanjang malam, sepanjang hari merasa tersiksa, terganggu oleh giginya, maka langsung memvonis pokoknya minta cabut, selesai masalah. Bukan di situ. Pencabutan adalah bukan solusi terakhir. Bahkan ketika melakukan pencabutan, kalau tidak dilakukan dengan tindak lanjut, ini adalah mengawali masalah yang lebih kompleks dan lebih rumit. Kompleksnya di mana? Bukan semata-mata masalah pengunyahan atau mastikasi, tetapi ada masalah-masalah lain yang ditimbulkan. Ya, perawatan prostodontia sering dilakukan karena alasan kecelakaan. Yes, orang mau pengen tampan, orang pengen cantik, orang pengen berpenampilan menarik, datang ke dokter paut. Ya. Tetapi bukan itu satu-satunya. Bukan masalah estetika, tetapi yang utama, yang sangat lebih penting dari itu adalah bagaimana merehabilitasi itu mengembalikan fungsi mastikasi, mengembalikan fungsi pengunyahan. Ya. Karena pengunyahan itu adalah berhubungan dengan sendirahan, berhubungan dengan pencernaan, berhubungan dengan ketegangan otot-otot rahang, otot-otot pengunyahan, dan lain sebagainya, berhubungan dengan jaringan yang memproduksi air ludah, kelenjar-kelenjar air ludah, dan sebagainya. Orang bisa memakai protesa dan merasa
ludahnya kering, atau sebaliknya ludahnya menjadi berlebihan dan lain sebagainya. Oleh karena apa? Salah di dalam penanganan. Spesialis prostodontia, spesialis gigi, ya, yang telah menerima pelatihan secara ya. Jadi seperti saya itu mendapatkan pendidikan secara formal itu selama 2,5 tahun sampai 3,5 tahun. Ya, puji Tuhan, saya 2,5 tahun bisa menyelesaikan waktu di Yogyakarta. Dan fokusnya adalah di samping rehabilitasi juga restorasi, ya, dengan memperbaiki gigi yang rusak. Perbaikan yang rusak ada bermacam-macam, dari yang tingkat sederhana sampai kompleks. Ya. Yes, tadi dikatakan ada promotif, ada preventif, ada kuratif, dan ada rehabilitatif. Dan major saya adalah kuratif dan rehabilitatif. Itulah spesialisasi daripada Dr. Paul. Ini adalah salah satu dampak ketika saudara memutuskan untuk mencabut gigi, kemudian saudara anggap selesai itu masalah saudara. Ternyata tidak. Masalahnya akan muncul berbagai macam ini. Ya, giginya yang tadinya harmonis menjadi bermasalah. Apakah masalah gigi maupun masalah tulang rahang atau masalah sendi rahang. Ya. Lihat, ketika satu gigi yang hilang, maka yang tadinya gigi itu tidak gampang berlubang, maka akan timbul gampang berlubang di antara gigi. Ya. Karies interdental, ya, baik di bawah maupun di atas. Terjadi penurunan atau elongasi rahang atas. Ya. Oleh karena yang bawah tidak ada. Terjadi pergeseran atau tilting. Kehilangan kontak antara gigi, lose kontak. Ya, gampang terjadi lubang. Terjadi traumatik oklusi, yang tadinya oklusinya seimbang, kemudian oleh karena berubah posisinya maka akan terjadi traumatik oklusi yang lebih daripada yang sewajarnya, dan itu akan mengganggu kenyamanan daripada si pemilik gigi itu. Kemudian tidak hanya masalah itu, tadi disebutkan masalah temporomandibular disorder, masalah sendi. Ya, ini adalah ketika seseorang gigi geraham pertama kiri kanan dicabut sekian lama, maka sendinya, tulang sendinya ini ya, menjadi kecil. Ini yang sebelah kiri lebih kecil daripada yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan itu lebih kecil dari normal, tetapi ini lebih fatal, lebih kecil dari normal. Ya, namanya ini kondilus, ya. Harusnya itu kokoh besar. Seperti ini jangan coba-coba menjadi seorang petinju. Ya, jadi nanti kalau pukul sedikit pasti akan patah rahang atau patah persendian. Jadi banyak hal tentang ketika dimensi tadi, ya, tentang tingginya rahang akan berubah dan dampaknya adalah berbagai macam. Ya, ini adalah proporsi daripada wajah seseorang. Ya, seseorang dikatakan wajahnya harmonis ketika porsi daripada wajahnya itu seimbang. Ya, ini yang namanya ketika dimensi itu dari bawah hidung atau subnasion ke dasar dagu. Normalnya seperti ini ketika giginya komplit tidak ada yang hilang. Tetapi ketika giginya salah satu atau salah dua atau beberapa yang hilang, maka ketika dimensi atau tingginya rahang itu akan berubah. Sehingga yang tadinya tingginya dinyatakan antara ini glabella itu, kalau orang India itu ada titik hitam di antara dua matanya, ya. Di sini kalau diukur sampai ke bawah hidung ini atau dari sudut mata sampai ke sudut mulut itu harus sama jaraknya atau tingginya. Bahkan orang mengukur juga tingginya telinga. Itu yang dipakai oleh pelukis yang namanya Leonardo da Vinci, pelukis wajah. Jadi Tuhan menciptakan wajah kita itu ada rumusnya.
Dan ketika rumus itu berubah, maka fungsi daripada rahang itu akan berantakan dan efeknya akan bermacam-macam dikeluhkan. Tidak hanya penampilan tadi, tidak hanya tentang kecantikan tadi, tetapi ada efek-efek lain yang selama ini barangkali tidak dimengerti oleh yang bersangkutan. Ya. Jadi ini contoh gigi yang sudah sangat rusak. Ini pasien yang pernah saya rawat. Ini rujukan sebelumnya seperti ini, belum dirawat secara maksimal. Ya, ini gigi geraham. Ini baru satu saluran akal yang dirawat. Kemudian pasien yang merasa bengkak-bengkak gusinya. Kemudian yang atas saya hasil perawatannya, kemudian hasilnya apa? Sangat maksimal. Artinya seberapapun rusaknya, ya, gigi itu semuanya ada solusinya. Semuanya ada solusinya. Ya. Jadi ya tentunya semakin kompleks rusaknya, tentunya semakin kompleks dalam perawatannya. Kalau itu mau melakukan perawatan yang aman dan nyaman. Dan ini adalah contoh-contoh restorasi, contoh-contoh daripada rehabilitasi daripada rongga mulut yang kehilangan beberapa gigi, apakah dengan implan, apakah dengan gigi tiruan penuh. Ya, jadi protesa gigi itu ada sifatnya lepasan dan sifatnya cekat atau permanen. Yang sifatnya lepasan itu bisa dilepas-lepas, apakah penuh atau sebagian. Ya, penuh itu ketika orang sama sekali tidak mempunyai gigi, baik rang atas maupun rang bawah, atau sebagian rang atas atau rang bawahnya saja. Ya. Yang penuh. Kalau yang lepasan, yang permanen atau yang cekat, itu apakah dicekatkan pada gigi, ya, kepada gigi yang ada, atau dicekatkan dengan dudukan implan, ya, seperti ini, atau ada juga yang namanya overdenture, jadi dicekatkan kepada gigi yang ada. Jadi gigi tumpang, jadi gigi palsu menumpang pada gigi palsu yang ada, jadi namanya overdenture. Ya. Ada juga yang namanya obturator, ya, nanti kita lihatkan. Jadi ya ini contoh gigi tiruan cekat yang namanya bisa ya, crown itu kalau satu gigi, kalau lebih dari satu gigi itu jembatan atau bridge. Ya, ini kebetulan contoh bridge dari gigi 2, 3, 4, 5. Ya. Tuh. Bahkan sampai ke 6, sampai ke gigi 6. Yes, ini dosen saya waktu saya di Jogja, ini saya, ini pasien ketika saya pasang implan, dan saya evaluasi sampai sekarang implan itu masih sangat bagus. Ini hasil pemasangannya, ini sebelum dipasang, ini setelah dipasang. Ini penampakan setelah dipasang implannya. Ya. Jadi sangat harmonis dan praktis. Ini yang namanya maksilofacial protesa tadi, ya. Ini separuh rahang sebelah kiri dipotong oleh karena satu penyakit, kemudian dipasang rangkanya, ya. Kemudian saya pasang protesa giginya sehingga berfungsi kembali. Ini saya ikut operasi di dalamnya karena setelah diambil separuh daripada rang atasnya sampai di dasar orbita atau di bawah mata, ini diangkat baik gigi maupun tulangnya. Kemudian saya yang bagian menyiapkan obturatornya, menutup tamponnya, menggantikan tulang yang hilang itu, saya tutup dengan immediate obturatornya.
Kemudian setelah sembuh seperti ini. Setelah sembuh, ini saya buatkan protesa obturator. Jadi ada tonjolan ini menutup bagian yang hilang ini. Karena kalau tidak ditutup, maka orang itu akan berbicara sengal. Ya, kemudian makanan bisa lari ke hidung dan sebagainya. Ini adalah bagian dari rehabilitasi. Ini jaringan yang diangkat. Ini saya ambil tahun 2010. Dan ini setelah dilakukan rehabilitasi normal kembali. Di rumah sakit AFN saya juga mendapat beberapa pasien dengan protesa maksilofasial seperti ini. Ini yang saya sampaikan, kiranya sedikit membawa pencerahan dan tambahan bagaimana sesungguhnya ketika kita punya masalah tentang gigi, tentang jaringan pendukung gigi, tentang sendi rahang, bagaimana dan mau diapakan, dan nanti mau hasil yang seperti apa, ya inilah dunianya spesialisasi prostodontologi seperti bagaimana dunia saya. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau ada sesuatu yang perlu dipertanyakan, kami persilahkan. Iya. Waktu saya kembalikan ke Ibu Peggy. Ya, terima kasih Dr. Gigi Paul. Wah, luar biasa ini pembahasannya ya. Dan ada beberapa pertanyaan juga nih dari saya ya, Dok ya. Namun demikian saya ingin memberikan kesempatan kepada partisipan yang hadir untuk bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan bagi mereka yang ingin bertanya langsung, boleh klik raise hand ya, nanti saya akan panggilkan. Namun pastikan videonya dibuka nanti. Baik, di kolom chat saya lihat belum ada pertanyaan. Silakan tolong dituliskan. Dan sambil menunggu partisipan bertanya, menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Ini Dok, saya mau tanya. Ternyata gigi itu memiliki pengaruh banyak juga ya untuk kesehatan lainnya ya Dok ya. Dari apa yang tadi dokter paparkan ya. Mungkin nggak Dok? Jadi ini pengalaman saya di beberapa waktu yang lalu, saya sempat kolesterolnya tinggi sampai 309. Padahal makanan saya makanan sehat ya, saya makanan sehat. Kemudian cuman memang yang kekurangannya olahraga ya Dok ya. Nah, saya punya gigi yang crown-nya copot dan sisa akarnya cukup lama, tapi dia punya apa namanya gusi agak melendung gitu, keras ya, melendung. Waktu acara Anda bertanya dokter menjawab, dokter gigi saya lupa namanya, dia katakan bahwa kalau akar gigi itu nggak bagus kalau didiamin. Lalu saya ke dokter gigi dan saya bilang ini nggak ada masalah dengan akar gigi ini, tapi saya takut ada terkumpulnya bakteri atau apa, jadi saya minta untuk dicabut, kemudian difoto dan dilihat, waduh katanya sudah mengeras, gitu, udah mengeras. Dan akhirnya dicabut karena udah susah mau ditarik patah-patah, jadi dibelek nih, dibelek, diambil gitu, akarnya. Ini sampai sekarang masih belum sembuh benar nih Dok, masih sebelah kiri, jadi pas banget nih hari ini boleh bertanya dengan Dokter Paul ya. Yes. Nah setelah itu pencabutan kemudian saya waktunya 1 bulan ke dokter internis, saya periksa lab lagi, saya punya kolesterol langsung normal semuanya Dok, dari yang tadinya tinggi sekali 309, semua normal, semua bagus. Bahkan dari obat yang saya minum itu nggak ada pengaruhnya ke misalnya otot atau liver, nggak ada. Gitu. Yang pertama saya percaya Tuhan yang menyembuhkan. Tapi saya ingin bertanya juga, apakah ada hubungannya tuh Dok dengan gigi saya yang akar gigi yang diambil itu? Gimana tuh Dok? Yes. Baik, terima kasih. Ini kasus yang sering kita jumpai di lapangan dan saya menangkap bagaimana seperti walaupun saya tidak melihat secara klinis
kondisi rahang daripada Ibu Peggy, tapi saya kira-kira sudah memahami kira-kira seperti apa kasusnya. Ya, yang pasti ya ketika gigi itu patah oleh karena tadinya sudah pernah dipasang crown kah, patah karena rusak kah, patah karena benturan kah, patah karena abrasi erosi kah, dan lain sebagainya. Dan gigi itu belum pernah dilakukan perawatan, maksudnya perawatan saluran akar. Nanti kelihatan ketika dilakukan ronsen foto, pasti ketahuan. Jadi pasti ketahuan apakah sudah dilakukan perawatan atau belum. Kalau belum dilakukan perawatan, apakah ada infeksi. Nah, jadi infeksi ada dua, infeksi yang dari gigi atau infeksi dari jaringan pendukung gigi. Infeksi dari gigi itu ya dari gigi, gigi dari mahkota dan masuk ke bagian dentin atau bagian, kemudian masuk ke dalam pulpa, dan selanjutnya di sana ada pembuluh darah, ada pembuluh saraf dan sebagainya. Tetapi kalau dari jaringan pendukung gigi, ya di sana tentunya ada jaringan tulang, di sana ada jaringan gusi, di sana ada kantong gusi dan sebagainya. Tadi digambarkan gusinya agak melembung, agak membengkak, tapi mengeras. Itu ketika infeksi itu terjadi sekian lama, maka terjadi apa yang namanya hipersementosis. Jadi ada pengerasan bantalan gigi. Gigi itu ada bantalnya, seperti rel kereta api, ada bantalannya. Jadi ketika orang melakukan fungsi pengunyahan itu ada gigi itu main, ya, gigi itu tidak statis tapi bermain, ada shock breaker-nya. Nah, shock breaker gigi itulah jaringan periodontitis. Nah, ketika oleh karena satu infeksi dan satu lain hal, jaringan periodontitis itu bermasalah sehingga terjadi hipersementosis. Jadi nyatu antara si akar gigi itu dengan tulang. Nah, itu adalah PR-nya dokter gigi di dalam melakukan pencabutan gigi. Itu bukan perkara mudah, tetapi ada solusinya dan bisa dilakukan. Nah, jadi tadi dilakukan pembelekan atau pembukaan, gusinya dibuka, ya, kemudian tulangnya dibuka, diusahakan giginya keambil, kemudian dilakukan penjahitan, itu standarnya. Kemudian dilakukan manajemen tulang dengan kuretase dan sebagainya. Jadi yang jadi pertanyaan adalah apakah akar gigi itu aman di dalam tulang rahang? Ya. Jawabannya adalah bisa ya, bisa tidak. Akar gigi itu dibiarkan di dalam tulang rahang dan dinyatakan aman ketika gigi itu sudah dilakukan perawatan saluran akar yang benar dan aman. Yang tadi seperti yang gambar perawatan yang saya tunjukin tadi. Tetapi itu sesuatu yang menjadi sumber infeksi ketika belum dilakukan perawatan yang benar. Ya, jadi infeksi itu, bakteri itu sangat mudah invasi, baik itu dari gigi maupun jaringan pendukung gigi. Nah, hubungannya adalah gigi itu tidak berdiri sendiri. Gigi itu punya saraf dan punya pembuluh darah. Dan pembuluh darah dan pembuluh saraf yang mensarapi dan memberikan nutrisi ke gigi itu tentunya berhubungan dengan pembuluh darah dan pembuluh saraf tubuh kita. Dan darah yang ke gigi itu juga sama, darah yang ke jantung, darah yang ke ginjal, darah yang melalui berbagai macam pembuluh darah, dari pembuluh darah yang besar maupun sampai yang kecil. Infeksi gigi, ya tidak apa-apa ya, ini biar komprehensif sekalian ya Bu Peggy ya. Iya, silakan. Ya, jadi infeksi gigi, ya tadi saya sebutkan waktu saya presentasi, orang yang bermasalah jantung atau orang yang bermasalah dengan penyakit pembuluh darah dan penyakit ginjal
itu ketika di statistik itu 95% itu punya bermasalah dengan apa? Giginya. Makanya seorang dokter jantung ketika mau melakukan operasi jantung, baik pasang ring, bypass dan sebagainya, itu pasti minta dikoreksi dulu kondisi rongga mulutnya, entah giginya, jaringan penduduk ginjal dan sebagainya. Apa kaitannya dengan organ yang lain? Infeksi yang sumbernya dari gigi atau dari jaringan pendukung gigi itu akan lari kemana-mana. Sebelum lari ke organ-organ yang lain, ya tentunya melewati pembuluh darah. Ya, melewati pembuluh darah. Nah, ada salah satu sifat karakteristik daripada bakteri yang ada. Bakteri itu bukan ratusan, bukan jutaan, tapi ratusan juta. Itu mempunyai toksin yang efeknya itu seperti zat penggumpal darah atau fibrinogen kalau saudara. Jadi kalau kita luka dan luka kita berhenti oleh karena apa? Oleh karena ciptaan Tuhan, fibrinogen yang ada dalam darah itu, sehingga darah itu bisa berhenti. Nah, kuman ya namanya kuman itu Staphylococcus gordoni, itu yang menemukan Tuan Gordoni. Itu mempunyai toksin yang mirip dengan fibrinogen yang menggumpalkan darah. Nah, sekarang ketika aliran darah dalam pembuluh darah itu sudah bercampur dengan toksin-toksin yang banyak jutaan, ratusan juta ke seluruh pembuluh darah itu, tentunya kekentalan darah akan menjadi apa? Menjadi lebih kental. Ketika kekentalan darah menjadi lebih kental, maka tentu sudah bisa menebak untuk selanjutnya seperti apa. Tentunya bermasalah dengan pembuluh darah, bermasalah dengan jantung. Tadinya kalau fungsi normal, likuiditas atau kekentalan darahnya kalau normal, jantung dengan memompa dengan ringan. Tetapi ketika kekentalan itu bahkan ditambah lagi dengan barangkali tadi kolesterol dan sebagainya. Kolesterol itu apalagi yang LDL yang akan membuat lebih potensi menyumbat pembuluh darah. Nah, itu akan terjadi. Dan kalau itu terjadi, maka dampaknya adalah akan bermacam-macam penyakit. Oh, jadi benar ada hubungannya ya, Dok ya? Yes, ya. Ya. Jadi ada. Ada. Oke, baik. Terima kasih sekali, Dok, atas jawabannya luar biasa. Kita tiba kepada pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Sudah ada beberapa ya, Dok ya. Ini dari Pak Joko. Dok, ada yang tidak mau datang ke dokter gigi karena takut sakit. Bagaimana, Dok? Kenapa orang takut ke dokter gigi? Ya, karena gigi itu kan di kepala kita. Gigi itu bukan di telapak kaki kita. Iya. Dan saraf-saraf gigi itu kan sangat dekat dengan saraf pusat kita, ya, makanya maksilofasi. Jadi ke rahang atas itu kan langsung menempel di rahang atas, menempel di basis krania atau tulang tengkorak kita. Nah, pasti saraf itu, sakitnya gigi itu sangat cepat direspon atau dimitigasi oleh saraf pusat kita. Ya, rahang bawah itu unik. Ya, dia terpisah dengan tulang tengkorak kita, tetapi harus bekerja secara harmonis. Ya, bekerja, makanya di dunia tinju kalau pengen cepat roboh itu musuhnya harus dijab di rahang bawahnya itu pasti tumbang. Ya. Jadi ketika baik apakah itu budaya, ya budaya itu dalam arti adalah orang tua yang selalu menakut-nakuti anaknya, menghukum anaknya dengan nanti kalau nakal nanti saya bawa ke gigi. Tertawa yang dirugikan Pak Joko. Nah, kemudian memang tadi
yang namanya orang mempunyai keluhan sakit gigi itu ya memang seorang pimpinan manapun kalau sudah sakit gigi nangis teriak-teriak di ruangan saya. Ya, seperti itu. Jadi memang sangat tersiksa. Jadi ada budaya yang harus ya namanya namanya kita itu reformasi mental, ya. Reformasi pola hidup. Jadi kalau punya anak kecil, punya cucu yang masih kecil, sedini mungkin wajib diperkenalkan dengan dunia dokter gigi. Iya. Ya, wajib. Biar nggak takut ya dok. Yes, jadi ke dokter gigi itu menyenangkan, ya, tidak menakutkan dan ya sesuatu yang menarik sifatnya. Itu harus ditanamkan di anak-anak. Ada juga kayak Pak Gunawan Cahyadi nih di sini, dia takut ke dokter gigi karena takut dengar suara bornya itu, dok. Nah, tapi kita akan bacakan pertanyaan berikutnya dari Pak Heri. Selamat sore Dokter Paul, saya mau menanyakan kalau gusi mungkin ya, saya bawa sudah goyang, apakah perlu dicabut atau bisa diperbaiki? Nah, gusi yang udah goyang itu apakah harus dicabut atau ada cara untuk bisa diperbaiki jadi nggak goyang lagi, maksudnya seperti itu ya? Gimana nih dok? Gusi yang goyang atau gigi yang goyang ya pertanyaannya? Betul, harusnya gigi ya. Pak Heri boleh di-unmute? Ini maksudnya gigi ya, gigi yang sudah goyang ya. Kalau gusi mungkin nggak goyang ya. Oke, kita asumsikan dengan gigi ya dok. Silakan dok. Karena bisa dua-duanya. Ya, maksud saya giginya bisa yang goyang katanya. Iya. Tapi giginya goyang dan gusinya bengkak. Karena bisa jadi kasus itu giginya tidak goyang tapi gusinya bengkak. Atau giginya goyang, gusinya tidak bengkak. Jadi itu bisa terjadi semua. Sekarang katakanlah giginya goyang dan gusinya bengkak. Nah, sekarang kan gigi goyang itu kan ada derajatnya. Ada derajat 1, derajat 2, derajat 3. Dan kegoyangan atau derajat itu diukur dari tingkat kerusakan dari jaringan pendukung gigi, yaitu gusi dan tulang rahang itu. Nah, itu tahu dari mana? Setelah melihat secara radiologis. Itulah yang tadi saya tekankan tentang diagnosa. Bagaimana menentukan itu harus dicabut atau tidak, itu tentu harus dengan alat bantu diagnosa yang amat sangat tepat. Jadi jawabannya adalah didiagnosa yang benar, kemudian dilakukan tindakan yang benar, dan tentu itu adalah dokter gigi yang akan melakukan. Iya. Ada solusinya. Ada solusinya ya. Oke, nanti Saudara Heri boleh datang ke Rumah Sakit Advent Bandung, bisa konsultasi dengan Dokter Paul ya. Oke, dari Ibu Ruth Marbun, apakah crown gigi itu harus diganti setiap tahun dan apakah gigi yang sudah di crown bisa lubang? Nah, ini bagus juga di pertanyaan ini, Dok. Yes, terima kasih. Ciptaan Tuhan bisa rusak, apalagi ciptaan manusia, Bu Peggy. Jadi, dan yang merusak itu bukan yang punya crown itu, yang bukan punya gigi itu, tetapi oleh karena fisiologis, oleh karena penggunaan. Ya, gigi kan, crown kan dipasang bukan untuk pajangan, tetapi dipakai untuk fungsi pengunyahan. Dan fungsi pengunyahan tiap orang berbeda-beda. Ya, ada yang pengunyahannya hyper, ada yang normal. Nah, untuk tipe orang yang punya oklusi atau daya kunyah atau daya gigit yang lebih dari rata-rata, itu akan lebih memberikan dampak buruk daripada crown atau mahkota gigi yang. Makanya seorang yang mempunyai kelainan hyperoklusi, giginya aus semua, oleh karena punya gigitan, punya kebiasaan kerot atau night grinding, itu sebenarnya adalah kontraindikasi ketika dibuatkan crown. Tetapi ada solusinya. Bukan berarti setiap tahun harus diganti, tidak.
tetapi harus dikoreksi. Kenapa crownnya rusak? Itu pasti ada penyebabnya. Apakah karena fisiologis atau karena hal lain? Ya, karena hal lain. Hal lain ya. Oke. Ya, Nah, terima kasih. jadi tetap mesti diperiksa ya dok ya. Jadi Yes. kalau ada masalah di gigi, misalnya di crownnya itu terus sakit ketika mengunyah, itu tetap harus, jadi dicopot dong dok ya crownnya? Ya, itu satu pemahaman Bu Peggy yang Iya. mengarah ke sana. Jadi bagus, artinya ketika proses pembuatan atau rehabilitasi gigi itu, ya, itu harus akurat, baik stabilisasi dan retensi, bentuknya, oklusinya itu harus benar-benar diukur dengan normal. Jadi tidak ceplok pasang crown dan selesai, tidak, tapi harus secara komprehensif. Nah, kenyamanan itu akan didapat ketika itu semua dilalui. Nah, orang akan bermasalah ketika sudah dilakukan pemasangan protesa gigi, entah itu kalau crown itu yang sifatnya cekar, yang tidak dilepas-lepas, maupun yang lepasan, itu ke depan dia akan merasa nyaman atau tidak, ya itu adalah ada ukurannya dan ada garis kontrolnya. Mana yang membuat mahkota atau protesa gigi itu tidak nyaman, pasti ada penyebabnya. Dan itu bisa dievaluasi. Terima kasih. Oke, terima kasih dok ya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi. Izin tanya dok, apakah gigi goyang-goyang karena sudah lepas dari bantalannya? Mohon maaf, apakah gigi goyang sudah lepas? Gigi yang goyang itu apakah karena sudah lepas dari bantalannya? Oh iya, iya. Jadi saya ulang kembali bahwa ketika jaringan pendukung gigi itu tidak bisa, namanya jaringan pendukung, dia menentukan stabil tidaknya, goyang tidaknya gigi itu. Jadi kalau gusi dan jaringan tulangnya itu mengalami kerusakan, ya tentu mulai gigi itu tidak stabil dan mulai goyang. Ditambah lagi hygiene atau kesehatan daripada gusi itu lebih memperburuk daripada jaringan pendukung gigi itu. Orang kadang-kadang lengah, ya ngapain membersihkan karang gigi dokter gigi? Pakai obat kumur sudah selesai kok, sikat gigi sudah selesai kok. Tidak bisa diatasi. Karang gigi ya atau kalkulus itu sifatnya keras dan sangat menempel erat di permukaan subgingiva atau di bawah gusi, bahkan sampai ke dalam kantong gusi. Apakah karang gigi itu terbentuk oleh karena orang itu malas gosok gigi sehingga orang takut dicap begitu, gosok yang sekeras-kerasnya tiap hari, sehari 3 kali 4 kali. Bukannya bersih, tetapi malah gusinya rusak, giginya aus, dan sangat menyakitkan dan sangat mengganggu. Jadi itu. Jadi pasti ada penyebabnya kenapa gigi itu goyang. Kalau goyangannya sudah tidak memungkinkan untuk dipertahankan, ya biasanya solusinya mau tidak mau harus direlakan dan dicabut. Ya. Oke, terima kasih dok. Ini ada pertanyaan, jadwal dokter Paul di Rumah Sakit Advent itu hari apa aja dok? Ya, selain hari Sabat, selain hari Sabtu. Ya, selain hari Sabtu ya, jadi ya, Senin ya, hari sampai Jumat dan hari Jumat. Ya. Oke, dari jam berapa ya dok? Dari pagi jam 8 sampai sore jam 4. 4, oke. Ya, kalau Jumat sampai jam setengah 2. Setengah 2. Hari Minggu bisa ya dok? Bisa. Nah, kita yang dari Jakarta kan bisa datang hari Minggu ya dokter ya? Ya, banyak pasien dari luar kota memanfaatkan hari Minggu. Wow, puji Tuhan. Ya, jadi kalau Bu Peggy bersenang-senang hari Minggu, kami bersusah-susah di hari Minggu.
Itu bukan susah, Dok. Menolong orang itu lebih dari Yes, senang, Dok. Oke, jadi yes. berkat. Baik, selanjutnya dari R. Budiana. Selamat sore, Dokter. Sewaktu-waktu saya merasakan radang atau sakit sedikit di sebuah gigi. Mungkin ada lubangnya, bersamaan juga terasa. Nah, pertanyaannya apa ya Pak Budi di bawah ya? Ada di sebelah kiri dekat bawah jantung. Apa artinya dokter? Sebelah kiri, saya belum bisa menangkap pertanyaannya. Iya betul Pak. Giginya berlubang. Giginya dia suka merasa sekali-sekali sakit giginya dan dia Apakah pengaruh ke jantung? Apakah seperti itu? dia Karena asumsikan mungkin ada lubangnya. ya, Bersamaan juga terasa itu apa ya? Dia Pak Budiana boleh di-unmute atau boleh diketik ulang pertanyaannya? Itu adanya di sebelah kiri dekat bawah jantung. Apa artinya dokter? Nangkep nggak dok? Kalau tidak nangkep, bayangan saya itu gigi yang berlubang, gigi rahang bawah sebelah kiri. Jantung kita kan ada sebelah kiri, jadi betul, dekat dengan jantung. Kira-kira apakah seperti itu? betul. Jadi terlepas dari itu, apapun bentuknya, ya, ketika gigi itu berlubang, dan tadi di gambar tadi, ketika lubang itu kan ada tahap-tahapannya dari lubang ringan, ketika itu masih di email, kemudian sudah menengah, ketika itu sudah sampai ke tulang gigi atau dentin, dan ketika itu sudah invasi sampai ke saraf, rongga pulpa namanya, di mana di situ ada saraf gigi dan ada pembuluh darah. Disitulah campur aduk ya antara bakteri, kuman, pembuluh darah, saraf dan sebagainya. Mungkin itu tadi yang maksudnya mengarah ke penyakit jantung. Tentang kiri kanannya belum ada survei kalau gigi yang bawah sebelah kiri itu lebih berpengaruh kepada sakit jantung. Mudah-mudahan seperti itu maksudnya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih dok. Semoga menjawab ya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi. Seberapa jauh gambaran foto gigi panoramik dapat memprediksi berbagai kekurangan mutu atau penyakit pada gigi-gigi kita? Apakah scaling gigi atas, bawah selalu harus menggunakan alat bor gigi yang berbunyi menyeramkan itu, dok? Nah ini selalu nih, Pak Gunawan takut sekali dengan bunyi bor itu. Ya dimaklumi, Bu Peggy, maklumi. Yang namanya sekarang dunianya sekarang sudah pakai ultrasonik, sudah memakai bor pun kita memakai yang ultrasonik. Dulu zaman saya SMA dulu itu seperti pakai strength, pakai apa itu. Jadi getarannya dan bunyinya itu lebih dirasakan. Jadi bagaimana teknologi itu dari waktu. Tapi itu pun juga masih belum mengobati rasa takut ya. Setiap pasien. Itu masuk manusia. Ya, tapi itu manusia. Manusiawi ya. Secara psikologis, kenapa orang takut diperiksa dokter gigi atau seorang anak takut diperiksa dokter gigi? Itu biasanya enggak semata-mata takut dengan dokter giginya, tapi dia punya barrier atau punya masalah di dalam rongga mulutnya. Ada Bu Peggy, seorang anak yang dipaksa-paksa orang tuanya karena takut tidak mau diperiksa giginya. Setelah diperiksa ternyata anak itu adalah hypersensitif. Hypersensitif itu maksudnya apapun yang masuk ke dalam mulut itu di-reject, pengen muntah. Ya. Itu bawaan dari sejak lahir dan itu bisa sampai tua ketika itu tidak dimanage. Orang tua pun juga terjadi demikian. Hal yang demikian juga terjadi dan itu sering terjadi. Jadi ketika orang takut dan dokternya kurang sabar dan kurang memanage apa masalahnya, kadang-kadang jadi miss. Tapi ketika dokternya mengetahui apa masalahnya, tidak ada yang semua ada solusinya. Dan pasti berhasil. Iya. Baik.
Oke, tadi Pak Gunawan sudah ya. Ibu Winnie Pesik ya. Selamat sore Dokter Paul. Mau tanya soal perawatan gigi ke dokter sejak anak-anak hingga dewasa dan tua. Normalnya berapa kali? Yes. Ada batasan waktu minimal 6 bulan kontrol ke dokter gigi ya. Betul. Nah, itu dalam kondisi tidak ada keluhan atau tidak ada gangguan atau tidak ada masalah sehubungan dengan gigi dan jaringan pendukung gigi. Ingat bahwa di dalam jaringan mulut itu sangat kompleks pengaruhnya dari waktu ke waktu. Jadi ketika orang mengatakan 6 bulan ke dokter gigi, 6 bulan membersihkan karang gigi, itu bukan harga mati. Itu individual. Individualnya adalah begini. Air ludahnya Bu Peggy dengan air ludahnya Pak Joko berbeda. Beda. Dan ya, air ludah. Waktu saya kuliah, saya membuat air ludah. Tetapi tidak bisa menyamai air ludah yang Tuhan punya. Amin. Karena air ludah yang saya buat itu walaupun konsistensinya, kimiawinya sama persis, tetapi ada satu yang saya tidak bisa bikin, yaitu serum yang ada di air ludah itu. Tuhan bisa buat, kita tidak bisa buat. Amin. Air ludah itu sangat berpengaruh pada penumpukan karang gigi seseorang. Ada orang 6 bulan masih bersih, tapi ada orang 2 bulan sudah penuh. Kemudian dokternya maki-maki, Bapak kurang kebersihan, Bapak kurang menjaga kebersihan. Padahal bukan itu penyebabnya. Jadi waktu bukan istilahnya bukan harga mati, tetapi bisa digunakan kapan kira-kira harus dilakukan untuk periksa dokter gigi. Iya. Tapi boleh juga ya Dok untuk mengingatkan diri bahwa 6 bulan sekali saya harus periksa ke dokter gigi, boleh juga ya Dok ya. Iya. Saya pernah berkelakar sama Pak Joko. Ya. Negara kita itu sudah sampai semaju apa? Bagaimana? Kalau di negara maju, ya di negara maju tingkat peradabannya, maka Pak Presiden kita itu membangun bukan hanya secara fisik, tetapi membangun peradaban. Peradaban itu bukan hanya secara teknologis, tapi aware dengan kesehatan. Itu membangun peradaban itu bukan waktu yang cepat. Nah, ketika orang aware dengan masalah kesehatan di negara yang maju, yes, kontrol atau periksa ke dokter gigi adalah suatu kewajiban wajib pokok, dan itu sudah terjadwal secara pasti. Tapi semuanya kan ada korelasinya dengan finansial, ada korelasinya dengan ya. Kalau bagi kita barangkali masih memikirkan kuali kita, apakah masih bisa masak atau tidak, nah, itu dimaklumi. Ya. Tapi kita akan menuju ke sana. Kita akan punya peradaban yang maju, moga-moga tidak dalam waktu yang lama. Ya. Demikian. Baik Dok, ini pertanyaan berikutnya dari Christina Cecilia. Sore Dok, saya mau bertanya, kenapa gigi bisa renggang? Bagaimana caranya mengatasi gigi yang renggang? Baik, tadi di PowerPoint saya tadi sudah kelihatan dan menggambarkan dan menerangkan kenapa giginya renggang atau loose contact. Jadi yang gigi rapi itu tidak ada space atau tidak ada celah antara gigi satu dengan gigi yang lain. Tetapi kenapa menjadi renggang? Salah satunya penyebabnya adalah kehilangan salah satu atau salah dua atau beberapa gigi, sehingga gigi itu tidak diam. Gigi itu sangat mobile sesuai dengan tekanan otot pengunyahan dan lain sebagainya. Jadi gigi itu tidak diam. Gigi itu selalu bergerak kemana dia bisa bergerak. Nah, ketika gigi itu rapi, ya, kemudian otot pengunyahan normal, maka gigi itu akan tetap survive di tempatnya, ya, tidak bergeser, kontaknya sempurna,
baik kontak sesama gigi tetangga, maksudnya tetangga gigi itu dengan kontak gigi lawannya. Kira-kira demikian. Baik dok, pertanyaan berikutnya dok, untuk root canal maksudnya perawatan ini gigi ya dok ya? Iya. Itu kalau ada crown-nya, kemudian giginya sakit, dia ada crown giginya sakit, itu untuk root canalnya itu bagaimana dok? Mudah atau tidak, harus dibor crown-nya atau harus dibuka crown-nya? Kemudian diperbaiki giginya dan nanti dipasang lagi crown-nya, itu bagaimana tuh dok? Yes, jadi semua teknis ada solusinya. Jadi kembali kepada menegakkan diagnosa. Ya. Kondisinya bagaimana si crown itu, kondisinya bagaimana si gigi itu, kondisinya bagaimana si tulang itu, sejauh mana infeksi atau sakit itu sudah berkembang, ya itu bermacam-macam. Bisa memungkinkan crown-nya dilepas, bisa memungkinkan crown-nya tidak dilepas. Karena nanti ada pertimbangannya. Apakah pertimbangannya akan melibatkan ke gigi tetangganya dan sebagainya. Nanti ada pertimbangan-pertimbangan yang dicari solusi yang paling aman dan paling efektif. Ya, mesti difoto dulu pastinya ya dok ya. Yes. Dan ini pertanyaan direct message. Sore dok, mana yang lebih bagus untuk gigi palsu? Oh, maksudnya penggunaan gigi palsu itu mana yang lebih bagus ya? Ya itu pertanyaan dok. Yes. Maksudnya Ya, saya masih mendefinisikan lebih bagus itu lebih bagus dalam hal apa? Kalau saya mengarahkan pertanyaan itu adalah mana yang lebih tepat. Karena ukuran bagus itu barangkali yang mahal, barangkali yang ya pokoknya yang begitu. Yang mahal dan yang dianggap bagus belum tentu sesuai dengan kasus yang dipunyai oleh pasien tersebut. Jadi apakah bagus dibuat implan, apakah bagus dibuat jembatan, apakah bagus dibuat jaket, apakah bagus dibuat lepasan, semuanya tepat ya? Semuanya adalah perlu diagnosa yang tepat. Ada orang yang tidak memungkinkan dipasang yang sekat atau yang permanen karena kenyamanannya kan berbeda antara yang lepasan dengan yang permanen. Kalau permanen kan tidak perlu dilepas-lepas, jadi lebih mudah buat si pemakai. Ya. Tapi itu bukan harga mati juga, tidak selamanya juga. Ada pertimbangan tertentu oleh karena penyakit endokrin, oleh karena penyakit tentang pembuluh darah dan sebagainya, itu jadi pertimbangan semua. Oke. Jadi tergantung dari kondisi gigi ya, mana kira-kira yang lebih tepat untuk orang tersebut, gitu ya dok ya? Yes. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Rosya. Selamat sore Dr. Paul, bisakah gigi yang renggang bagian bawah dirapatkan lagi? Cuman sekarang gigi saya kalau kena dingin, linu dan sakit. Iya. Gigi yang renggang itu seberapa renggangnya dan renggangnya penyebabnya apa? Ya, apakah penyebabnya kali dari sononya, orang bilang sejak lahir kenapa giginya sudah renggang-renggang, atau renggang yang oleh karena suatu hal seperti kasus kehilangan salah satu gigi yang seperti yang saya paparkan tadi. Nah, kalau itu ada solusinya. Salah satunya adalah bisa dilakukan veneer. Veneer itu penutupan sela-sela gigi dengan suatu bahan tambalan, sehingga bentuknya menjadi harmonis dan sela-sela itu bisa diisi dengan tambalan itu. Ya. Ada bermacam-macam veneer di sana, namanya veneer. Bisa atau dengan perawatan ortodonsi dengan metal bisa, tergantung kasusnya apa, penyebabnya apa. Oke. Iya, baik. Dok, ini sudah tidak ada lagi pertanyaan dan waktunya sudah habis juga, Dok. Mungkin oke. Wah, ini
Sudah 541 ya, tapi ini ada baru masuk direct message ke saya. Ibu Yohana ya, kita kasih satu ini ya dok ya. Sama Ya, sore, ada yang gigi atas turun sebab gigi yang tadi ya. Enggak. Selamat sore, ada yang gigi atas turun sebab gigi yang di bawah kosong karena sudah dicabut. Pertanyaan, apakah gigi bagian bawah masih bisa dipasang gigi palsu sekalian bisa menopang gigi bagian atas? Mohon solusinya. ya. Yang namanya rehabilitasi adalah mengembalikan harmonisasi daripada fungsi gigi dan rahang itu. Nah, bagaimana ketika yang tadi namanya elongasi? Elongasi itu giginya modot kalau bahasa Jawa itu. Jadi giginya turun oleh karena kontak dengan gigi lawannya yang tidak sempurna. Pertanyaannya, untuk mengatasi turunnya gigi atas itu, apakah mungkin dan bisa dipasang protesa di bawah? Ya, sepanjang itu bisa dilakukan, ya pada prinsipnya ya harus bisa. Harus bisa, tergantung nanti space atau celah gigi itu seberapa, apakah bisa dibuat secara permanen atau secara lepasan, nanti ada pertimbangannya. Prinsipnya adalah bisa. Prinsipnya adalah bisa. Oke, baik, terima kasih dok. Ini satu lagi dari Pak Budiana, dan setelah itu ini ada pertanyaan yang terakhir ya. Selamat sore, selamat sahabat dokter. Mengapa ada orang yang giginya tumbuh bagus teratur dan ada orang yang giginya tidak teratur atau amburadul, bahkan ada yang tumbuh di langit-langit rahang atas? 1-2 gigi, apa penyebabnya? Nah, ini boleh dijawab dengan singkat aja ya dok ya. Baik, yang terakhir ya. Ya. Jadi kalau giginya tidak teratur namanya maloklusi. Penyebab maloklusi itu bisa komposisi gigi dengan komposisi rahang itu tidak seimbang. Orang giginya harmonis ya, ketika volume gigi ya, baik jumlah maupun ukuran gigi itu bisa ditampung oleh rahang. Artinya pertumbuhan rahang penting. Tetapi ketika pertumbuhan rahang itu terganggu oleh sebabnya misalnya aktivitas pengunyahan yang kurang ketika sejak dari masa pertumbuhan sehingga rahangnya kecil, pada ukuran giginya normal, maka itulah yang terjadi, yang dikatakan tadi giginya amburadul istilahnya. Kemudian gigi anak-anak itu kebiasaan pada anak-anak masa pertumbuhan yang seharusnya di jalur lengkung gigi, tetapi tumbuhnya sedapatnya. Dapatnya bisa tumbuh di langit-langit ya di langit-langit, bisa tumbuhnya gingsut ke arah pipi ya ke arah pipi. Jadi penting untuk yang mempunyai anak dalam masa pertumbuhan, jangan semua makanan di jus. Jadi biar praktis, semua di jus. Biasakan anak untuk aktif mengunyah. Mengunyah ya. Supaya pertumbuhan rahangnya sempurna. Oke. Ya, baik. Terima kasih Dr. Paul Sugio untuk waktunya yang sudah diberikan, pengetahuan yang sudah dibagikan ya, kita bisa berkonsultasi gratis nih melalui Zoom. Terima kasih atas kesediaannya dok, dan kita akan lanjutkan pada sesi kedua. Dokter boleh tunggu ya 10 menitan, jangan keluar dulu ya dok ya. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Gigi Paul Sugio, dan bagi mereka yang mau berkonsultasi dengan Dr. Paul Sugio boleh datang ke Rumah Sakit Advent Bandung dari hari Senin sampai dengan Minggu kecuali hari Sabat ya, hari Sabtu. Dari pagi sampai dengan sore, bahkan hari Minggu ada. Jadi boleh daftarkan dulu ke customer service Rumah Sakit Advent Bandung di 08225885870. Nanti boleh di-capture di chat ini ya, nomor telepon tersebut. Baik, kita akan memasuki motivasi rohani ya, sesi yang kedua bersama dengan Bapak Dani Irawan. Ya, Pak Dani Irawan. Mana nih Pak Dani Irawan? Ya, kita masuk sesi yang kedua untuk motivasi rohani karena matahari sudah terbenam ya, sudah maghrib. Kita ya Pak Dani Irawan, selamat sore, selamat sahabat Pak. Senang sekali kita boleh bertemu lagi di Zoom meeting ini, boleh di-unmute? Ya, selamat sore Ibu, terima kasih. Selamat sahabat, selamat sore. Ya, silakan Pak Dani.
Baik, selamat sore dan selamat Hari Sabat bagi kita semua. Sahabat. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk boleh memberikan motivasi singkat pada saat ini. Jadi, semoga motivasi singkat ini boleh menjadi kekuatan bagi kita ketika kita menghadapi satu minggu yang sudah berada di hadapan kita. Pada saat ini, saya rindu untuk membacakan beberapa halaman saja dari sebuah buku yang dituliskan oleh Mark Finley. Judul bukunya adalah Harapan pada Masa Sulit. Ya, kita hidup memang di saat-saat sulit saat ini. Jadi, kita memerlukan harapan. Pada saat ini, di dalam buku ini ada judul kecil yang judulnya adalah Berurusan dengan Ketakutan. Apakah yang bisa membebaskan kita dari ketakutan terburuk kita? Atau mungkin lebih akurat untuk mengatakan, siapakah yang bisa membebaskan kita dari ketakutan itu? Kitab suci kuno dipenuhi dengan lebih dari 3.000 janji kasih dan perhatian Tuhan. Banyak sekali janji Alkitab yang secara khusus menguatkan hati pada saat krisis. Berpegang teguh pada janji-janji Tuhan, kita dipenuhi dengan harapan saat menghadapi bencana. Kita menghadapi bencana dengan keyakinan di dalam Kristus yang berdiri di sisi kita. Kita memiliki jaminan dari Dia yang berkata, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Ibrani 13 ayat 5. Salah satu cerita besar Alkitab tentang mengatasi rasa takut terjadi di dalam sebuah cerita yang sering terlupakan di dalam Perjanjian Lama. Raja Syria telah mengepung kota Dotan, Israel. Maksudnya raja adalah untuk menangkap seorang nabi bernama Elisa. Setiap kali Raja Syria melakukan serangan-serangan, Nabi Elisa telah mengingatkan kapten pasukan Israel. Raja Syria sangat marah. Satu-satunya cara dia bisa memenangkan pertempuran adalah dengan menangkap dan membunuh Elisa. Dia membawa semua kekuatan di pasukannya yang perkasa untuk mengepung kota, sehingga pelarian bagi Nabi Elisa dan hambanya tidak memungkinkan dilakukan. Ketika hamba Elisa bangun pagi-pagi sekali dan melihat kota itu dikelilingi oleh pasukan musuh dan ratusan kuda dan kereta, hambanya Nabi Elisa ini, dia dihantui oleh ketakutan. Kekhawatiran memenuhi hatinya. Kematian sepertinya tidak terhindarkan. Dengan gemetar ketakutan, dia mendatangi Elisa. Dia begitu khawatir sehingga sulit untuk berbicara. Tetapi akhirnya kata-katanya keluar. "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" 2 Raja-Raja 6 ayat 15. Jawaban Elisa cukup klasik. Jawaban ini memberikan prinsip yang mengubah hidup bagi semua orang yang dicekam oleh rasa takut. Jawaban ini memberi kenyamanan bagi mereka yang diliputi oleh kekhawatiran dan kecemasan. Elisa hanya berkata, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Meskipun situasi yang hampir mustahil, Tuhan masih memegang kendali. Dia masih di tahtanya. Dia memiliki solusi di mana tampaknya tidak ada solusi. Tuhan bisa membuat jalan di mana sepertinya tidak ada jalan. Elisa berdoa agar hambanya yang masih muda itu melihat apa yang dilihatnya. Bala tentara surga yang mengelilingi mereka, melindungi mereka, dan akhirnya membebaskan mereka.
Secara ajaib, Tuhan menyerang tentara Syria dengan kebutaan, dan Elisa serta hambanya berhasil melarikan diri. Tuhan memiliki 1000 cara untuk membebaskan kita dari ketakutan terburuk kita. Jika mata kita berfokus pada masalah, ketakutan akan menguasai kita. Jika mata kita tertuju pada Yesus, emosi ketakutan mungkin masih ada, tetapi itu tidak akan melumpuhkan kita. Rasa takut tidak lagi mendominasi hidup kita. Jawaban kepada rasa takut yang melumpuhkan bukanlah bahwa kita tidak akan pernah merasa takut lagi, melainkan bahwa kita yakin memiliki seseorang bersama kita dalam ketakutan kita, memperkuat kita untuk terus maju, tidak peduli bagaimana perasaan kita. Kita memiliki Tuhan yang lebih besar dari ketakutan kita dan kecemasan kita. Di sisi kita, kita memiliki Tuhan yang punya solusi praktis, sederhana, dan nyata untuk masalah kita. Arti kehadiran Tuhan adalah penawar rasa takut. Kita diciptakan untuk hidup oleh iman, bukan diliputi oleh ketakutan kita sendiri. Seorang pengkhotbah bernama E. Stanley Jones, ia pernah berkata, Saya di dalam jiwa dibentuk bagi iman, bukan karena takut. Rasa takut bukanlah tanah air saya, melainkan iman. Saya dibuat sedemikian rupa sehingga kekhawatiran dan kecemasan adalah pasir dalam mesin kehidupan. Iman adalah minyaknya. Saya hidup lebih baik dengan iman dan keyakinan daripada rasa takut. Keraguan dan kecemasan itu tidak lagi menjadi bagian hidup. Dalam kecemasan dan kekhawatiran, keberadaan saya terengah-engah. Ini bukanlah udara dari mana saya berasal. Namun dalam iman dan keyakinan, saya bernapas lega. Ini adalah udara dari mana saya berasal. Kita diciptakan untuk hidup dalam kepercayaan pada Dia yang menciptakan kita. Pandanglah dengan melampaui ketakutan Anda kepada Kristus yang memedulikan Anda lebih dari apa yang pernah Anda ketahui. Baik, jadi lewat bacaan ini, saya ada 5 poin yang mau saya ambil, dan saya akan sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, Allah punya janji-janji untuk kita. Yang mana janji-janji ini akan menguatkan kita pada saat krisis. Oleh karena itu, mari kita pegang teguh akan janji-janji Tuhan. Yang kedua, Tuhan memegang kendali atas seluruh kehidupan kita di alam semesta ini. Ada kalanya nih, kita merasa sepertinya, wah udah buntu nih. Wah, nggak ada solusinya nih masalah gue. Percayalah bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menyelesaikan masalah kita. Yang ketiga, Tuhan mau agar kita berfokus kepada Kristus, bukan kepada krisis. Yang keempat, marilah kita terima kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena Tuhan adalah penawar rasa takut. Yang terakhir, yang kelima, mari kita ingat selalu bahwa Allah peduli kepada kita lebih daripada yang pernah kita bayangkan, lebih daripada yang pernah kita ketahui. Maka dari itu, marilah kita percaya sepenuhnya pada Tuhan bahwa Dia yang dapat membebaskan kita dari rasa ketakutan kita, dari rasa kekhawatiran kita, dari rasa kecemasan kita. Tuhan menyertai kita. Mari kita selalu bergantung dan percaya kepadanya. Amin. Amin. Terima kasih. Pak Dhani Irawan, boleh sekalian langsung doa tutup, doa berkat. Ya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Tuhan Allah yang penuh kasih. Bapa, kami bersyukur atas kesempatan yang indah di mana kami boleh menikmati berkat sahabat Tuhan. Dan juga khususnya Tuhan, kami boleh menikmati program ini dengan narasumber kami yaitu Dr. Gigi, Dr. Paul. Kami boleh berkati lewat pelayanan kesehatan ini yang diberikan oleh dokter. Terima kasih juga akan Ibu Peggy yang telah memimpin acara, dan juga terima kasih Tuhan atas motivasi singkat ini dan renungan pada saat ini, yang mana tujuannya hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, berikan kami kekuatan, bersamalah dengan kami, bantu kami bila mana kami menghadapi saat-saat sulit, agar kami boleh berfokus kepada Tuhan, gantinya fokus pada krisis. Ya Bapa, kami tahu kami lemah, kami kurang, banyak kekurangan, dan kami manusia yang berdosa. Kami selalu ingin datang dan dekat bersama Tuhan, agar kami semua boleh diberkati dengan berkat kesehatan, berkat sukacita, dan damai sejahtera dari surga. Terima kasih Tuhan. Mohon ampun dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Dani Irawan untuk motivasi rohani yang sudah disampaikan ya. Dan juga saya ingin mengundang Dr. Gigi Paul untuk bersama-sama bisa di spotlight sebentar. Dr. Paul. Iya. Oke. Ya, Dr. Paul, terima kasih atas nama Rumah Sakit Advent Bandung. Dan dalam program Anda Bertanya, Dokter Menjawab, saya Peggy Iskandar Wawor mengucapkan terima kasih untuk ilmu yang telah dibagikan, konsultasi gratis yang telah diberikan kepada seluruh partisipan ya yang hadir dan telah mengisi acara ini. Dan kami berharap Dr. Gigi Paul akan terus mau menjadi narasumber di acara-acara Anda Bertanya, Dokter Menjawab selanjutnya ya Dok ya. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati Dr. Paul dalam tugas, usaha, keluarga, dan segala sesuatu yang dilakukannya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kemuliaan. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Dani Irawan untuk motivasi rohani yang diberikan kepada kita, juga doa yang diberikan kepada kita semua. Baik, kepada seluruh partisipan yang hadir, tanpa kehadiran Anda, maka acara ini kurang berarti. Kami ingin mengucapkan terima kasih untuk seluruh partisipan yang hadir. Boleh dibuka boleh di-unmute, kemudian boleh dibuka videonya. Mungkin kita bisa berfoto bersama karena ini